Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Wassalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya Fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap ibu hajjah, para ustadzah, jamaah Majlis Ta'lim Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih berkumpul kembali melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, apa yang akan kita pelajari menjadi satu amal baik kita yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihin nasu as-sholatu. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung amal dari manusia nanti di akhirat itu adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, faida sholuhat, maka sholuhal amal kulluh. Kalau sholatnya bagus, maka amalnya yang lain pasti bagus. Amin. Sebaliknya kalau sholatnya belang-belang, asar sholat, maghrib kagak, isya sholat, subuhnya kesiangan, atau Jumat sholat, Jumat besok kagak sholat, seminggu sekali bu, atau setahun sekali, maka itu udah dikhawatirkan aja nanti. Khawatir, maka timbangan atau hisab atau perhitungan-perhitungan yang lain itu pasti sulit. Oleh karena itu Rasulullah sangat banyak pesan-pesan beliau pada kita agar menjaga sholat kita. Nah, pembahasan kita ini di kitab Irsyadul Ibad masih tentang pembahasan sholat, sudah masuk kepada bab haramnya mengakhirkan waktu sholat. Ada di halaman 118, faslun, yang itu bu ya, faslun. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tahrimi ta'khiris sholati an waqtiha amdan wastihbabi ta'jiliha li awwalil waqti. Ini adalah sebuah pasal, sebuah bab tentang haramnya mengakhirkan waktu sholat hingga keluar waktu dengan sengaja, dan juga tentang sunnahnya kita menyegerakan sholat di awal waktu. Ibu-ibu di sini udah semua awal waktu bu ya, di awal waktu, kecuali kalau ada yang mengakhirkannya. Apa yang mengakhirkannya? Kadang-kadang yang mengakhirkannya baca status WA, kadang-kadang yang mengakhirkannya nonton TV. Apakah itu salah? Asal jangan keluar waktu, tidak apa-apa. Tapi yang paling utama itu adalah sholat di awal waktu. Memang betul ada riwayat yang mengatakan Rasulullah SAW sholat isya itu agak malam,
tapi tidak selalu. Lebih seringnya Rasulullah sholatnya di awal waktu. Apalagi kita mau di akhir waktu bablas sampai subuh. Akhirnya nggak bangun, benar-benar nggak bangun. Maka ketika ada panggilan sholat, hayya 'alas sholah, buru-buru, segera hayya 'alas sholah. Udah itu kita langsung buru-buru ke air, buru-buru wudhu. Kalau masih punya wudhu ya siap-siap lagi. Apalagi waktu-waktu sholat yang sempit seperti maghrib, jangan ditunda dulu ini, jangan ditunda. Seperti misalnya subuh, itu waktunya pendek. Maka orang yang melalaikan sholat dalam arti dia meninggalkan sholat, mengakhirkan hingga keluar waktu dengan sengaja dan tanpa udzur, maka di sini ada ancaman-ancaman untuk orang yang seperti itu. Sebagaimana pertama di sini adalah firman Allah yang ada di surat Al-Ma'un. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah lil musallina untuk orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, yaitu mereka orang-orang yang dari sholatnya sahun, itu pada lupa. Dari sholatnya itu pada lupa. Di sini ancamannya. Itu ada para ulama yang menjelaskan ayat ini, yang dinamakan itu adalah syiddatul adab. Jadi siksaan yang benar-benar pedih dan benar-benar menyakitkan. Sakit gigi makalah ibu. Pernah sakit gigi? Tersiksa nggak kalau sakit gigi? Itu masih kalah. Atau ibu punya yang lebih sakit dibanding itu, masih kalah dengan yang namanya wail. Itu adalah siksa yang sangat pedih. Ada juga yang menafsirkan ayat ini, di sini yang dimaksud sesuai riwayat Nabi adalah sebuah jurang di neraka, yang kalau seandainya dimasukkan gunung Merapi misalnya, atau dimasukkan gunung Semeru, semua gunung yang ada di bumi di dunia ini dimasukkan ke dalam jurang yang namanya itu gunung pada meleleh semua. Dalam gunung kan gudangnya panas bu ya. Gunung aja yang sedemikian panas ini bisa meleleh ke dalam neraka Ini neraka untuk orang-orang yang dari sholatnya lupa. Bukan dalam sholatnya, tapi dari sholatnya lupa. An sholatihim sahun. Memang para sahabat saat ayat ini turun, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana mungkin kami sholat tapi nggak ada pikiran apa-apa. Sebagian sahabat ada juga yang kayak orang kampung dukuh, bu. Jadi sholatnya ada juga yang ada pikiran kemana-mana, ada juga yang seperti itu. Ya sahabat-sahabat yang biasa. Kalau sahabat-sahabat besar nggak khusyuk. Ada juga sahabat-sahabat yang ketika sholat ini masih belum khusyuk. Maka tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana mungkin kami bisa sholat sedangkan dalam hati masih ada aja bisikan-bisikan, dalam hati masih ada pikiran-pikiran. Kata Rasulullah, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang lupa dari sholatnya, artinya dia sampai keluar waktu sholat nggak sholat karena sengaja, bukan lupa dalam sholatnya. Ini bedanya antara lupanya orang mukmin dengan lupanya orang munafik. Lupanya orang munafik lupa di luar sholat, emang dia nggak sholat. Lupanya orang munafik emang dia benar-benar tidak pernah melaksanakan sholat sampai lupa asar, lupa maghrib, itu orang munafik. Tapi kalau lupanya orang mukmin lupa dalam sholat, bukan di luar sholat, tapi lupa dalam sholat. Aturan mata syahud awal, ibu diri lagi, itu namanya lupa dalam sholat. Aturannya udah 3 rakaat maghrib, ternyata diri lagi 4. Nah itu sering terjadi yang lupa begitu. Orang mukmin yang lupa seperti itu tidak apa-apa, nanti tinggal ditambal dengan sujud, namanya sujud sahwi. Ini kata-kata sahun, ini dari kata-kata sahwun atau sahwi, ini lupa. Tapi lupa yang dimaksud di sini untuk orang mukmin adalah lupa di dalam sholat, dia lupa. Kalau orang munafik, orang yang nggak sholat, ya dia kagak sholat, bukan lupa dalam sholat, tapi lupa kagak sholat. Di luar sholat dia lupa sampai benar-benar dia merendahkan sholat, meremehkan sholat dan menganggap enteng sholat.
Ini yang dimaksud dengan dari sholatnya mereka itu lalai. Perbedaannya jelas. Kalau orang munafik itu lupanya lupa dari sholatnya. Al munafiquna sahuna an sholatihim. Nah, sedangkan orang-orang mukmin, al mukminuna sahuna fi sholatihim. Lupa dalam sholat itu wajar. Ibu pernah lupa dalam sholat? Begitu pengen bangun dari sujud, tahu-tahu ada pikiran, ini 2 apa 3 ya? Kalau begitu ambil yang mana, Bu? Ambil yang lupa, ini 2 apa 3 nih, ambil yang mana? Ambil yang 2. Ambil yang 2, bunya alal yakin. Di situ diajarkan. Maksudnya bunya alal yakin, kita harus mulai dari yang paling kita yakini. Yang paling diyakini adalah yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit. Karena kalau kita ambil yang 3 tapi ternyatanya 2, berarti kita kurang. Kalau gitu ambil yang sedikit, yang 2. Kalau ternyata itu sholat maghrib misalnya, kalau ternyata memang udah 3 tapi kita ambil itu jadi 2, maka yang 1 jadi sunnah pahala ibadah kita. Jadi 1 rakaat kita dapat pahala sunnah. Kalau toh memang sebaliknya, kalau toh memang kita sudah tambah dan itu pas, ya udah berarti sholat kita sempurna. Ini jika terjadi keraguan antara bilangan yang sedikit atau banyak, maka ambil yang sedikit. Antara sedikit dengan banyak, ambil yang mana, Bu? Kalau ada ragu antara sedikit dengan banyak, ambil yang sedikit. Karena yang lebih meyakinkan itu adalah yang sedikit. 3 apa 4 ya? Yang ambil yang 3. Itu untuk kaidah atau untuk cara-cara kalau kita lupa dalam sholat. Lupa dalam sholat itu wajar. Yang bahaya itu kalau lupa di luar sholat, artinya tidak sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, humul ladina yuakhiruna sholata an waqtiha. Nah, di sini ditafsirkan langsung oleh Nabi bahwa Nabi mengatakan yang dimaksud orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah alladina yuakhiruna sholat an waqtiha, yaitu orang yang mengakhirkan sholat an waqtiha. Ada orang, Bu, maghrib udah jam 6, kemudian dia sebelum sholat asar sampai jam 6 kurang 2 menit. Ini kira-kira 2 menit buat wudhu, buat baca Fatihah 4 rakaat, cukup nggak nih? Nggak cukup. Maka ini namanya mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya. Kalau ini dilakukan terus-menerus, hari Rabu begitu, Kamis begitu lagi, Jumat begitu lagi, ini namanya an sholatihim sahur. Tapi kalau sekali-kali kita ketiduran misalnya, atau karena udzur kita sakit misalnya, atau karena hal lain yang memang diizinkan dalam agama, misalnya tidak ada air, kita sulit untuk berwudu misalnya, kita masih nunggu adanya air sampai keluar waktu, maka ini dengan udzur, maka tidak termasuk an sholatihim sahur, tidak termasuk orang-orang yang meremehkan sholat atau lalai dari sholatnya. Wailun syiddatul adab. Yang namanya wail itu syiddatul adab adalah adab yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Wakila wadin fi jahannam. Ini penjelasan tadi. Ada yang mengatakan wailun itu adalah satu lembah, satu jurang neraka jahanam. Lau suyirat bihi jibalud dunya, kalau gunung-gunung di dunia itu kemudian dijalankan ke sana, ladzabat min syiddati harrihi, maka akan meleleh gunung itu, hancur gunung itu karena panasnya lembah yang namanya wel tadi. Fahuwa, jurang yang namanya wel itu, maskanu man yuakhirus sholata an waqtiha, itu adalah tempat tinggal orang-orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Jangan sampai kita keluar waktu sholat, jangan sampai kita tidak sholat sampai waktu sholatnya itu habis. Oleh karena itu pernah juga saya sampaikan, kalau kita mau menjamak sholat, jamaknya jamak takhir,
maka ketika masuk waktu sholat pertama, di dalam waktu sholat pertama harus niat. Kita perjalanan dari sini setengah 12 siang, kemudian sampai tol, masuk tol itu udah jam 12, dan kemudian itu zuhur, asar jam 3. Maka antara jam 12 sampai jam 3, kalau ibu niat jamaah takhir, emang sholat zuhurnya pengen nanti, itu harus ada dalam hati, saya sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Kalau ibu sama sekali nggak ada niat itu, sibuk ngurusin konsumsi, namanya piknik, sibuk ngurusin pemandangan, sibuk ngurusin HP, tahu-tahu udah jam 3 udah asar, berarti waktu zuhurnya lewat, dan di situ ibu tidak ada perhatian sekali dengan sholat zuhur, maka ini termasuk orang yang mengeluarkan sholat dari waktunya. Oleh karenanya harus niat. Begitu juga sholat jamaah takhir maghrib dengan isya. Saat masuk waktu maghrib jam 6 misalnya sampai jam 7, itu harus ada rentak hati, dalam hati harus ada, saya sholat maghribnya entar di waktu isya. Ini yang membedakan antara orang yang lalai dengan yang tidak lalai. Semua dari hati dan dari niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita niatnya memang niat pengen sholat takhir, maka kita tidak termasuk yang melalaikan sholat. Kalau kita melalaikan sholat sampai keluar waktunya, tadi ancamannya. Ada satu lembah yang namanya Wail, yang sangat panas, itu tempat orang-orang yang mengakhirkan waktu sholatnya. Ini adalah orang-orang yang lalai, yang ketika dia meninggalkan sholat, mengeluarkan sholat dari waktunya, tidak ada penyesalan sama sekali, maka diancam dengan neraka Wail, dengan lembah yang namanya Wail. Wa akhrajal Hakim wa Tirmidzi wa Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jama'a bainas salataini faqad ata baban min abwabil kabairi. Siapa orang yang menggabungkan antara dua salat, maka sama saja dia adalah orang yang membuka pintu-pintu dosa besar. Artinya menggabungkan salat di sini tanpa udzur, bukan karena perjalanan, bukan juga karena sakit. Orang sakit boleh dijamak salatnya, Bu. Begitu juga orang dalam perjalanan, ini namanya udzur, namanya keringanan. Bahasa Sundanya dispensasi. Itu keringanan dari agama Allah untuk orang sakit dalam perjalanan. Kalau tidak ada keringanan, bukan udzur, sengaja dia menggabungkan antara aja, padahal di rumah dia sehat, badannya tegak, keker, tapi dia ntar aja maghribnya bareng sama isya, atau sebaliknya ntar aja, atau sholat yang lain ntar aja zuhurnya sama asar misalnya, tanpa uzur, maka termasuk dosa besar, kata Rasulullah. Wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, salasatun la yaqbalullahu ta'ala minhum sholatan. Ada 3 orang yang Allah tidak akan menerima sholatnya. Ar-rajulu ya ummu, yang pertama yaitu seorang laki-laki yang menjadi imam kauman untuk satu kaum. Wahum lahu karihun, dan kebanyakan dari kaum itu karihun, itu benci kepada orang tersebut. War-rajulu la yati sholata illa diyaron, dan laki-laki atau seseorang yang mendatangkan sholat, melaksanakan sholat diaron, itu di luar waktunya. Yang dimaksud dengan diar di sini, wad diaru ayyatiha ba'da ayyafutaha, yaitu melaksanakan sholat setelah hilang waktunya, luput waktunya. Warrajulu, dan laki-laki atau seseorang i'tabada muharraran, yang menjadikan budak orang yang merdeka, ay ja'alahu abdan, artinya menjadikan orang merdeka sebagai budak. Ini 3 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dalam hadis Rasulullah itu ada kata-kata yang perlu ditakwil. Ditakwil di sini artinya perlu benar-benar kita rincikan. Seperti misalnya ada hadis la yu'minu ahadukum, tidak beriman
seorang dari kalian hatta yuhibba, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. La yu'minu ahadukum, tidak beriman. Ini artinya bukan orang yang tidak mencintai saudaranya seperti diri sendiri, bukan berarti imannya hilang, kafir, bukan. Kalau kita lihat dari arti harfiahnya, la yu'minu ahadukum artinya tidak beriman seorang dari kalian hingga dia itu mencintai saudaranya. Ini bukan artinya imannya hilang lalu dia jadi orang kafir, bukan. Tapi perlu ditakwil para ulama usul, terutama yaitu ulama yang membidangi tentang memahami hadis dan Al-Quran. Ini mentakwil yang dimaksud Rasulullah tidak beriman seorang dari kalian maksudnya tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ada orang sholat rajin, puasa rajin, tapi sama saudara dia musuhan. Bukan berarti dia kafir, bukan. Tapi imannya nggak sempurna, gitu aja. Imannya cuma nggak sempurna. Jadi bukan berarti dia itu hilang imannya. Ini perlunya mentakwil hadis. Oleh karena itu kadang-kadang kita baca saja, misalnya tidak baca saja, tidak ngaji dengan guru langsung, kadang-kadang bisa salah mengartikan. Seperti tadi, tidak beriman seorang dari kalian hingga mencintai saudaranya, berarti kafir dong kalau nggak iman. Nggak bisa seperti itu. Perlu penjelasan dari para ulama yang namanya takwil hadis, kemudian penjelasan dari para guru. Begitu juga dalam hadis ini, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini artinya bukan Allah tolak mentah-mentah sholatnya, bukan, tapi tidak Allah terima sebagai sholat yang sempurna. Siapa 3 orang ini yang tidak akan Allah terima sebagai sholat yang sempurna? Yang pertama yaitu seseorang yang memimpin satu kelompok jamaah, tapi kebanyakan jamaah itu kagak suka sama dia karena kelakuannya, karena dia itu kadang-kadang suka melakukan maksiat dan lain sebagainya. Wahum lahu karihun, ini juga enggak semuanya. Contoh, ibu kalau saya jadi imam, ada yang enggak setuju? Setuju nggak, Bu? Setuju. Nah, kalau ada yang enggak setuju, 3 orang aja, misalnya 3 orang nggak setuju dan benci kepada saya, tetap Allah terima. Karena di sini wahum lahu karihun, ini ulama menjelaskan kebanyakan mereka dari berapa orang, yang 30 orang misalnya, itu yang 20 itu nggak suka. Nah, yang seperti ini yang dihitung, yang kebanyakan dari mereka tidak suka. Kalau yang tidak suka hanya 1-2 orang, tidak sampai 50%-nya, maka tetap Allah terima. Ini yang pertama, orang yang tidak Allah terima sholatnya dengan terima sebagai sholat yang sempurna adalah orang yang mengimami satu jamaah, sementara kebanyakan jamaah itu tidak suka kepada dia. Kemudian yang kedua, yang Allah tidak akan terima sholatnya dengan sholat yang sempurna, itu adalah seseorang laki-laki maupun perempuan, ar-rajul, yaitu seseorang yang melakukan sholat di luar waktunya. Artinya udah lewat sholat subuh jam 7:30. Duha mah ketahuan, ini dia pakai kunut. 7:30 pakai kunut, jadi namanya murtad. Tahu murtad tuh? Jemur pantat. Udah jam 7:30 kan udah terang itu, dijemur, itu kunutnya dijemur, pantatnya dijemur, namanya murtad. Kemudian yang kedua ini, orang yang sholat di luar waktunya, tidak akan Allah terima sholatnya dengan sholat yang sempurna. Artinya masih diterima oleh Allah, cuma lebih besar dosanya dibanding diterimanya oleh Allah. Kayak orang harusnya sholatnya itu diterima, taruhlah diterima 100, tapi karena dia di luar waktu, ya diterima sama Allah ya cuma 25, karena udah out, udah keluar waktu. Kemudian yang ketiga,
Orang yang tidak akan Allah terima sholatnya sebagai sholat yang sempurna, yaitu orang yang memperbudak orang merdeka. Ini udah nggak ada sekarang. Memperbudak orang merdeka itu maksudnya sudah jelas-jelas sahabatnya ini sebenarnya orang merdeka, tapi sama dia dijual, sama dia kemudian dikucilkan, kemudian dijual sama orang, diperjualbelikan jadi budak. Asalnya orang merdeka. Ini udah tidak terjadi. Tidak boleh oleh Rasulullah. Orang merdeka selamanya akan tetap merdeka. Tidak akan boleh jadi budak lagi. Oleh karena itu, diantara ajaran Islam itu adalah membebaskan budak. Ini cara Rasulullah untuk menghapus perbudakan. Kita semua mah nggak ngalamin, tapi jangan dulu, jangan Rasulullah. Dan juga sebelum Rasulullah SAW Muhammad, memang yang namanya perbudakan itu udah semacam budaya dan tradisi semua bangsa. Ya, bangsa Arab ada perbudakan, bangsa Barat ada juga budak. Jadi ada orang-orang yang memang kelasnya itu rendah dan dia itu nggak bisa apa-apa kecuali disuruh sama orang. Nah, ini oleh Rasulullah dihapuskan. Caranya bagaimana Rasulullah menghapuskannya? Antara lain adalah dengan menjadikannya sebagai kafarah. Kafarah itu menebus sebuah kesalahan. Kalau kita seorang misalnya ini, kalau seseorang misalnya melakukan satu dosa besar seperti membunuh muslim yang tidak salah, maka kafarah yaitu membayar dosanya atau menebus kesalahannya dengan membebaskan budak. Nah, dengan cara itu maka Rasulullah perlahan-lahan tapi pasti sedikit demi sedikit menghilangkan perbudakan dari muka bumi ini. Ini indahnya ajaran Islam, membebaskan budak dijadikan sebagai satu sarana untuk membayar kafarah. Wa rawa adz-Dzahabi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.